semua nakes bisa menggunakan hanya dengan belajar sedikit gitu ya. Ada lagi alat tes yang kategorinya advance atau cukup sulit karena membutuhkan tenaga ahli tertentu untuk bisa mengoperasikan alat ini. Yang pertama itu tes cepat molekular atau TCM. Pernah dengar nggak TCM sebelumnya? Pernah ya? Di setahu saya TCM ini menjadi alat yang direkomendasikan untuk tes TBC. Jadi hampir semua puskesmas itu atau lab kesehatan daerah itu pasti punya TCM. Karena ini digunakan untuk deteksi hepatitis. Nah, TCM ini seperti namanya, tes cepat molekular. Dia itu cepat cara kerjanya dan dia mendeteksi hingga ke molekular si target kita. Nah, TCM itu memang di Indonesia awalnya berkembang untuk deteksi TBC karena TBC masih menjadi problem di Indonesia, dan karena dia mudah dan cepat, maka puskesmas di kabupaten tidak perlu lagi mengirimkan sampel ke laboratorium di provinsi gitu. Dan saat ini si TCM juga mulai dikembangkan penggunaannya untuk SARS-CoV, untuk COVID ya. Jadi yang diganti kalau saya nggak salah cartridge-nya, cartridge TCM-nya yang diganti untuk sesuai dengan COVID. Nah, prinsip kerjanya sama kayak real time PCR, sama kayak PCR. Jadi kalau TCM itu dia akan mendeteksi gen dari penyakit sehingga dia akurasinya jauh lebih tinggi karena yang dideteksi adalah gen. Beda dengan PCR, kalau PCR akurasi jauh lebih tinggi daripada TCM, tapi untuk bisa mendapatkan gen itu butuh tahap-tahap yang panjang dan membutuhkan fasilitas yang cukup ribet. Nah, TCM itu alatnya kayak digambar, kotak, sampel itu tinggal dimasukin aja udah alatnya ngerjain. Dari kalau nggak salah itu sekitar 4-6 jam. Kita nggak ngapa-ngapain lagi, cuman masukin, alatnya yang ngerjain semua. Nah, tapi memang karena dia itu alatnya tadi itu mengerjakan tahap dari awal sampai tahap akhir, satu alat itu paling bisa mengerjakan 5 sampel dalam 6 jam tadi. Jadi memang penggunaannya tidak untuk massal gitu ya. Oke, dan saat ini memang TCM itu juga berusaha dikembangkan untuk bisa mendeteksi HIV dengan hepatitis. Meskipun di Indonesia memang yang berkembang itu TBC dengan SARS-CoV saat ini. Gitu ya. Dan alat ini dibandingkan dengan PCR di bawah PCR, tapi dibandingkan rapid test di atas rapid test. Makanya alat ini karena mudah tadi itu dijadikan program nasional kalau saya nggak salah untuk di berbagai kabupaten. Nah, ini adalah alat yang paling tinggi saat ini, yaitu PCR, Polymerase Chain Reaction. PCR itu singkatan dari itu, Polymerase Chain Reaction. Alatnya sebesar ini, lumayan besar. Satu alat ini bisa digunakan untuk mendeteksi 96 sampel. Makanya tadi tidak efisien. Kalau kita cuma punya pasien 5 orang, ya kita nggak mungkin ngerjain dengan alat 96 hanya untuk 5 pasien, karena itu kita membuang-buang kit gitu ya. Makanya PCR itu digunakannya di laboratorium yang memang fokus untuk deteksi penyakit tertentu. PCR ini sendiri banyak model. Ada yang dia yang paling standar tuh bisa deteksi 30 sampel. Paling yang ini yang saat ini digunakan 96 sampel. Harganya lumayan. Ini kalau yang kami gunakan di lab RS Untan itu 1,6 M satu alatnya. Jadi lumayan. Jadi kalau rusak ngeri-ngeri juga gitu ya. Nah, dia ini punya kemampuan mendeteksi dengan sensitivitas hingga 95%, sangat tinggi. Jadi ketika dideteksi dengan PCR, peluang salahnya rendah gitu ya. Biasanya kalau ada kesalahan itu terjadi karena kesalahan operator, pekerja. Dia kerjanya nggak bersih, kayak netes gitu.
ke sampel yang lain, itu bisa terjadi. Jadi itu human error. Tapi memang makanya di sini pengoperasian alat PCR ini selain membutuhkan biaya yang besar, juga membutuhkan pelatihan yang khusus. Makanya memang kalau di Kalbar sendiri, setahu saya tidak semua kabupaten punya PCR ini, terutama karena SDM-nya nggak ada, gitu ya, karena perlu pelatihan khusus. Ini contoh pada kasus COVID, di mana pasien pada PCR ya, pasien diambil sampel swabnya, nasofaring biasanya atau orofaring, kemudian dimasukkan ke dalam VTM, viral transport medium. Jadi virus tadi itu kan harus dibuat tetap hidup tuh selama beberapa waktu karena ingin dikirim ke laboratorium tujuan, sehingga dia dimasukkan ke dalam VTM dan ini disimpan di suhu dingin. Makanya kalau dari kabupaten biasanya kalau ngambil sampel, saya taunya kalau dari Entikong itu sampel TKI paling banyak. Itu mereka disuap, kemudian hasil swabnya masukkan ke dalam box es, baru box esnya dikirim pakai bus ke Pontianak. Nah, selama dalam box es itu dia dikasih es gitu kan, supaya tetap bisa di suhu dingin. Karena kalau di suhu tidak dingin, ada kecenderungan rusak sampelnya. Seperti itu. Jadi VTM ini berisi larutan yang akan mempertahankan masa hidup dari si virus yang akan kita analisis. Nah, ini virus COVID dari segi molekularnya. Kenapa dia disebut corona? Corona tuh crown, dari bahasa Inggris crown, mahkota. Karena ini dia, kayak ada mahkota-mahkotanya gitu. Nah, mahkota-mahkota ini nih yang sebenarnya membuat dia bisa nempel ke badan kita. Yang sering ada mutasi tuh di mahkota ini. Jadi yang dulu kan ada mutasi yang di India lah, mutasi Delta lah, segala macam. Nah, itu mutasi-mutasi itu terjadi di ini, mahkota-mahkota ini. Karena mahkota inilah yang akan menentukan kemampuan si COVID untuk menyerang tubuh kita. Nah, setiap komponen pada tubuh COVID ini memiliki yang kayak apa sih? Mie ini. Nah, ini gennya. Gennya ini nanti yang akan kita deteksi dengan menggunakan TCM atau dengan menggunakan PCR gitu ya. Jadi si sampel COVID dalam VTM tadi kita ekstrak dulu, kita hancurin kulit luarnya sehingga kita dapatlah gennya. Baru gen ini kita deteksi dengan menggunakan PCR. Kalau ternyata kita tahu nih kalau gen pada COVID ini namanya gen ORF sama ini ya, gen E sama gen ORF misalnya. Ketika terdeteksi ada gen itu, berarti itu COVID, seperti itu. Oke. Nah, ini struktur virus, ini nggak usah saya jelaskan secara detail. Intinya adalah yang dideteksi oleh alat PCR adalah bagian RNA atau DNA-nya, material genetiknya. Karena material genetik dari suatu makhluk hidup itu tidak berubah. Mau tubuhnya hancur kayak apapun, material genetik tetap ada di situ. Dan ini yang kita deteksi dengan menggunakan PCR, sehingga dia memang lebih akurat dibandingkan alat-alat yang lain. Di sini oke, ini nggak usah saya jelaskan, langsung ke prinsipnya aja.